Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron, penentuan periode, dan golongan. Latihan menjawab pertanyaan. Terdapat beberapa pertanyaan. Kalian bisa menjawab pertanyaan ini setelah menyaksikan video berikut. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa dapat menentukan konfigurasi elektron pada suatu atom. Yang kedua, siswa dapat menentukan konfigurasi elektron pada suatu ion. Yang ketiga, siswa dapat menentukan golongan dan periode dari suatu unsur. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron berdasarkan kulit atau orbital dari suatu atom. Konfigurasi elektron kita menggunakan asas Aufbau yang menyatakan bahwa pengisian elektron dimulai dari subkulit yang berenergi paling rendah dilanjutkan pada subkulit yang lebih tinggi energinya. Nah, ini ada cara mudah menghafal konfigurasi elektron. Kita menggunakan jembatan keledai. Bisa dilihat. Untuk memudahkan kalian menghafal, caranya kalian bisa menuliskan angka 1 sampai 7, kemudian di sebelahnya 2 sampai 7, lalu 3 sampai 6, berikutnya 4 dan 5. Dan jangan lupa diberi untuk yang kolom pertama lambang S, kemudian yang kedua P, kemudian yang ketiga D, dan yang keempat F. Nah, jadi ada 4 subkulit yaitu S, P, D, dan F. Lalu ada angka yang sebelum subkulitnya bisa kita lihat ini ada angka 1, angka 2, 2, 3. Nah, ini merupakan atau menunjukkan kulit atom. Nah, selanjutnya subkulit 1S itu mempunyai tingkat energi yang paling rendah. Lalu semakin naik dan yang paling tinggi adalah yang 7P6. Jadi urutan dari tingkat energi yang paling rendah ke tingkat energi yang paling tinggi itu kita ikutin aja alurnya ini. Jadi ke 1S2, 2S2, lalu ke 2P6, 3S2, selanjutnya seperti ini. Kalian ikuti aja cara ini. Nah, lalu, elektron yang mengisi subkulit tertentu itu juga ada batasnya. Jadi, yang nilai yang ini yang dijadikan pangkat atau elektron yang mengisi subkulit itu dituliskan dalam bentuk pangkat. Jadi, yang bentuk pangkat ini adalah menunjukkan elektron yang mengisi kulit itu. Nah, elektron yang mengisi subkulit itu ada nilai maksimalnya. Untuk subkulit S maksimal terisi 2 elektron. Untuk subkulit P maksimal terisi 6 elektron. Subkulit D maksimal terisi 10 elektron. Dan untuk subkulit F maksimal terisi 14 elektron. Nah, jadi ini konfigurasi elektron di mana 4 menunjukkan letak kulit, kemudian P ini menyatakan letak subkulit, dan 6 di sini menyatakan jumlah elektron. Kita langsung ke contoh ya. Contohnya, tuliskan konfigurasi dari atom Ni dengan Z atau nomor atom sebesar 28. Jadi kalian harus membuat konfigurasi pada elektron yang berjumlah 28 dengan mengikuti aturan yang seperti jembatan keledai tadi. Jadi diurutkan dari energi yang rendah ke energi yang tinggi. Maka jawabannya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D8. Maka jika jumlah elektron yang ini dijumlahkan, jumlahnya adalah
28. Oke, nah atau kalian bisa menulisnya dengan menyingkat, yaitu AR 4S2 3D8. Jadi untuk penulisan konfigurasi elektron itu bisa disingkat gitu ya. Nah, penyingkatannya itu berdasarkan konfigurasi gas mulia. Jadi untuk konfigurasi elektron yang panjang seperti ini, kalian tidak perlu menulisnya secara panjang. Kalian cukup menuliskan seperti ini, AR 4S2 3D8. Nah, coba perhatikan yang sama-sama berwarna merah. Ini disingkat dengan AR, dan yang ini adalah konfigurasi dari AR. Gitu ya. Contoh yang lain, kalian bisa menyingkat konfigurasi elektron yang panjang itu menjadi lebih singkat dengan memperhatikan konfigurasi gas mulia, yaitu ada He, ada Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. He itu kalau jumlah elektronnya 2, kemudian kalau Ne jumlah elektronnya 10, kalau Ar jumlah elektronnya 18. Jadi untuk konfigurasi yang panjang seperti ini, kita singkat saja. Ini jumlahnya 18 kan? Ini kita singkat menjadi AR, lalu sisanya 4S2 3D8. Ya. Nah, ini ada skema penyingkatan supaya lebih mudah dipahami. Jadi, kalau misalnya panjang seperti ini, bisa kalian singkat ya. Xe, lalu sisanya berapa gitu. Jadi ditulis sisanya aja yang bisa disingkat menggunakan konfigurasi gas mulia, silakan disingkat. Paham ya? Selanjutnya, dalam konfigurasi elektron itu, selain aturan yang sudah dijelaskan tadi, ternyata ada pengecualiannya. Ada beberapa pengecualian dalam pola konfigurasi elektron. Sifat ini berhubungan erat dengan hibridisasi elektron. Aturan ini menyatakan bahwa suatu elektron mempunyai kecenderungan untuk berpindah orbital apabila dapat membentuk susunan elektron yang lebih stabil. Nah, maka untuk konfigurasi elektron yang berakhir pada subkulit B, itu berlaku aturan penuh atau setengah penuh. Kita lihat ya contohnya. Nah, ini ada dua unsur yang memiliki sifat pengecualian konfigurasi elektron, yaitu Cu dan Cr. Kalau misalnya kita menggunakan aturan yang tadi, maka untuk konfigurasi Cr dengan nomor atom 24, maka hasilnya adalah Ar 4S2 3D4. Lalu untuk Cu yang nomor atomnya 29, Ar ini tadi singkatan dari elektron yang jumlahnya 18 ya. Lalu hasilnya adalah Ar 4S2 3D9. Ternyata penentuan konfigurasi elektron itu ada yang sedikit berbeda yang mengikuti aturan yang sudah dijelaskan tadi. Jadi di kulit D itu agar lebih stabil sebaiknya diisi penuh atau setengah penuh. Maka konfigurasi yang benar untuk atom Cr dan atom Cu adalah Ar 4S1 3D5. Lalu untuk Cu yang benar adalah Ar 4S1 3D10. Nah, jadi ada elektron dari 4S yang satu berpindah ke 3D. Awalnya 3D4 menjadi 3D5. Nah, yang kedua untuk yang Cu ada perpindahan juga satu elektron dari 4S ke 3D. Awalnya 3D9 berubah menjadi 3D10. Kenapa? Karena 3D4 dan 3D5 itu yang lebih stabil itu 3D5. Jika kulit D terisi setengah penuh atau penuh. Penuhnya adalah 10 kan maksimal elektron. Di D 10, lalu setengah penuhnya
5. Paham ya? Selanjutnya akan kita bahas tentang konfigurasi elektron pada ion. Kation bermuatan Y positif terbentuk jika atom netralnya melepaskan sejumlah Y elektron. Jadi, elektron yang dilepaskan merupakan elektron dari kulit terluar. Contohnya nih, pada atom K, di mana nomor atomnya atau jumlah elektronnya 19, maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s1. Nah, kalau si K kalau atom K membentuk kation yang bermuatan positif, di sini plus 1 ya, maka berarti atom K itu melepaskan 1 elektron atau kehilangan 1 elektron. Jadi, elektron yang dari 4s yang berjumlah 1 ini akan pergi atau dilepaskan. Jadi konfigurasinya yang benar adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Mudah kan? Selanjutnya, untuk anion yang bermuatan Y negatif terbentuk dari atom netralnya dengan menyerap sejumlah Y elektron. Nah, elektron yang diserap itu mengisi orbital dengan tingkat energi terendah yang belum penuh. Jadi kalau anion atau yang bermuatan negatif itu berarti si atom menyerap elektron atau terjadi penambahan sejumlah elektron. Itu ya. Contohnya, maka untuk atom S dengan nomor atomnya atau jumlah elektronnya 16, maka konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p4. Ya kan? Kita hitung jumlahnya 16. 2 ya. Selanjutnya, bagaimana konfigurasi elektron untuk atom S2 negatif? Nah, karena dia 2 negatif, berarti kan dia menyerap elektron sebanyak 2 elektron. Berarti terjadi penambahan elektron dalam atom S. Maka, konfigurasi elektronnya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Ada penambahan 2 elektron. Awalnya 3p4 ditambah 2 elektron, maka konfigurasi elektronnya yang terakhir yaitu 3p6. Bahasan selanjutnya yaitu tentang penentuan golongan dan periode. Dalam penentuan golongan dan periode suatu atom pada konfigurasi elektron model mekanika kuantum, penentuan letak periode dan golongan perlu memperhatikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ada golongan A dan ada golongan B. Golongan A itu jika konfigurasi elektronnya berakhir pada kulit S dan kulit P. Sedangkan golongan B itu jika konfigurasi elektron dari suatu atom itu berakhir di kulit D. Nah, sekarang ini ada penentuannya. Dia golongan berapa? 1, 2, 3, dan seterusnya, atau dia termasuk golongan B1, B2, atau seterusnya. Caranya, jika konfigurasi elektron berakhir di kulit S dengan membawa 1 elektron, berarti dia termasuk golongan 1A. Lalu, jika konfigurasi elektron berakhir di kulit S dengan membawa 2 elektron, berarti atom tersebut merupakan golongan 2A. Ya, nah, selanjutnya, jika konfigurasi elektron berakhir di P dengan membawa 1 elektron, 2 elektron, 3 elektron, sampai 6 elektron, maka untuk mencari golongannya ditambahkan dengan elektron yang ada pada
S. Tuh, jadi S ditambah dengan P sama dengan masuk golongan A. Nah, ini jika P-nya berjumlah 1 ditambah dengan S berjumlah elektron 2, maka dia termasuk golongan 3A. Begitu seterusnya ya. Selanjutnya, untuk golongan yang D, di mana konfigurasi elektron itu berakhir di kulit D, maka cara penentuan golongannya itu elektron dari kulit D ditambah dengan elektron pada kulit S. Nah, jadi contohnya misalnya elektron di kulit S itu ada 2, lalu elektron di kulit D itu ada 9, maka 2 ditambah 9 jumlahnya adalah 11. 11 itu merupakan golongan 1B, gitu ya. Begitu seterusnya. Nah, ini aturan-aturan seperti ini kalian harus paham dan kalau bisa harus hafal. Nah, selanjutnya. Nah, jadi bisa diingat ya, ada 3 kemungkinan dari suatu konfigurasi elektron untuk menentukan apakah suatu unsur berada pada golongan A atau B itu jika konfigurasi elektron berakhir di S, maka dia golongan A. Jika konfigurasi elektron berakhir pada kulit P, maka dia masih golongan A. Kemudian jika konfigurasi elektron berakhir pada kulit D, berarti dia golongan B. Nah, contohnya seperti ini. Unsur B dengan nomor atom 5 atau elektronnya berjumlah 5, maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, dan 2p1. Maka, cara menentukan periode dan golongannya adalah kita lihat yang bagian akhir, di mana konfigurasi elektron berakhir pada 2p. Maka, untuk mencari golongannya, elektron yang ada pada P ditambah dengan elektron yang ada pada S. Dan ini merupakan golongan A. Kita lihat di mana elektron yang ada pada P berjumlah 1 dan elektron yang pada S berjumlah 2, maka 1 ditambah 2 adalah 3. Jadi unsur B merupakan golongan 3A. Lalu untuk menentukan periodenya, kalian hanya melihat kulitnya aja. Kulit terbesar dari konfigurasi elektron. Sini kulitnya ada 1, 2, dan 2. Maka periode dari unsur B yaitu 2. Thank you. Don't forget to subscribe, like, comment, and share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.